Seekor kucing rumah yang rendah hati melakukan tindakan luar biasa, menyelamatkan semua anak anjing dari anjing tetangga yang berbahaya. Tetapi ketika pemiliknya mengetahui alasan sebenarnya di balik keberaniannya, mereka terkejut. Mia bukanlah kucing biasa. Bulunya yang lembut berwarna karamel dan mata hijau cerahnya membuatnya tidak bisa dilewatkan. Tetapi bukan hanya penampilannya yang membedakannya. Mia memiliki naluri keibuan yang jauh melampaui kucing biasa. Keluarga Anderson, Elena, Marco, dan putri mereka yang masih kecil, Ariana, mengambil Mia ketika dia masih anak kucing yang sangat kecil. Mereka menemukannya gemetar ketakutan dan kedinginan, meringkuk di dalam kotak kardus di dekat sebuah toko kelontong. Ariana, yang baru berusia 8 tahun saat itu, langsung jatuh cinta dengan anak kucing itu dan memohon kepada orang tuanya untuk membiarkannya memelihara kucing tersebut. Beberapa minggu pertama di rumah baru Mia sangat sulit. Dia bersembunyi di bawah tempat tidur, hanya muncul di malam hari untuk makan, tetapi Ariana sangat sabar, menghabiskan berjam-jam berbaring di samping tempat tidur, dengan lembut mendorong Mia untuk keluar. Perlahan, Mia mulai merasa aman dan mulai mempercayai keluarga yang telah membuka hati mereka kepadanya. Seiring bertambahnya usia, kepribadian Mia berkembang, mengungkapkan dirinya sebagai kucing yang sangat cerdas dan penasaran. Dia dengan cepat belajar membuka pintu, menyalakan saklar lampu, dan bahkan membawa tas sekolah Ariana di pagi hari. Tetapi lebih dari sekadar bakatnya, rasa kasih sayang Mia terhadap makhluk lain benar-benar luar biasa. Suatu hari, ketika Ariana pulang dengan seekor burung yang terluka, Mia segera mengambil peran sebagai pelindungnya. Dia menghabiskan berjam-jam di samping kotak burung tersebut, menjaganya dengan hati-hati dan bahkan mencoba memberinya makan. Berkat perawatan lembut Mia, burung itu sembuh dan bisa terbang lagi. Suatu hari yang berangin, sarang tupai bayi jatuh ke halaman rumah Anderson. Tanpa ragu, Mia berlari ke tengah hujan deras dan dengan lembut membawa setiap tupai ke tempat aman di teras. Dia menjaga mereka tetap hangat dan aman sepanjang malam, menunggu hujan berhenti agar induknya bisa kembali. Mia segera menjadi sosok yang sangat disayangi di lingkungan sekitar. Orang-orang sering berhenti di rumah Anderson untuk mengagumi kucing luar biasa ini. Anak-anak setempat sangat menyayanginya dan jelas perasaan itu saling mengikat. Suatu hari, Elena memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada Mia. Kucing itu menghabiskan waktu lama di dekat jendela, menatap jauh ke kejauhan dengan rasa kesedihan. Nafsu makannya tampaknya menurun dan dia menjadi lebih tertutup. Khawatir, keluarga Anderson membawa Mia ke dokter hewan, berharap bisa mengerti apa yang terjadi. Dokter hewan segera mengungkapkan kebenarannya. Mia sedang hamil. Pengungkapan ini membuat keluarga tersebut merasa campur aduk. Ariana sangat senang memikirkan anak kucing baru. Elena cemas tentang kesehatan Mia dan Marco sudah merencanakan bagaimana mereka akan merawat kedatangan baru ini. Minggu berikutnya dipenuhi dengan persiapan. Ariana membuat tempat tidur lembut dari selimut dan bantal tua. Marco mengumpulkan makanan khusus untuk kucing hamil dan Elena mengawasi Mia dengan cermat, memastikan dia nyaman. Akhirnya hari itu tiba. Mia pergi ke sudut tenang di gudang untuk melahirkan, jelas memberi isyarat bahwa dia tidak ingin ada bantuan. Keluarga tersebut menunggu dengan cemas, mendengar sesekali dengkuran lembut yang terdengar dari gudang. Beberapa jam berlalu sebelum Mia akhirnya muncul, terlihat lelah tetapi anggun. Namun, mengejutkan keluarga Anderson, tidak ada anak kucing yang mengikuti dia. Marco dengan lembut mengintip ke tempat yang telah disiapkan dengan hati-hati oleh Mia. Dan hatinya tergerak ketika dia melihat 3 anak kucing kecil yang lahir mati, terbaring diam. Dokter hewan
yang segera dipanggil meyakinkan keluarga Anderson bahwa tragedi seperti itu bukan hal yang jarang terjadi, terutama pada kucing muda. Mia sangat sedih. Dia menolak untuk meninggalkan sarangnya, terus-menerus menjilati dan mencoba menghangatkan anak kucingnya yang lahir mati. Keluarga Anderson tidak tahu bagaimana mengurangi kesedihan hewan peliharaan kesayangan mereka. Mereka mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mainan dan camilan, tetapi Mia tidak menunjukkan minat. Seminggu berlalu, dan akhirnya Mia keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi dia tidak lagi menjadi kucing yang ceria seperti dulu. Dia terlihat lelah, diam, dan jauh. Selama berjam-jam, dia duduk di dekat jendela, menatap kosong keluar. Ariana mencoba membujuknya untuk bermain, tetapi tidak ada yang berhasil. Elena dan Marco semakin khawatir tentang keadaan Mia. Mereka berkonsultasi lagi dengan dokter hewan, putus asa mencari saran tentang bagaimana membantu kucing mereka mengatasi kesedihannya yang mendalam. Ariana bahkan mulai berbicara dengan lembut kepada Mia, berharap suara lembutnya dapat memberi sedikit kenyamanan bagi kucing yang berduka itu. Lalu, pada suatu hari musim panas yang terik, segalanya berubah. Sementara bermain di halaman, Ariana mendengar suara aneh dari balik pagar. Rasa penasarannya membawanya lebih dekat, dan apa yang dia lihat membuatnya terdiam. Mia dengan hati-hati membawa anak anjing hitam kecil yang merintih di mulutnya. Ariana memanggil orang tuanya, dan segera seluruh keluarga Anderson berkumpul, menonton dengan tak percaya saat Mia dengan lembut meletakkan anak anjing itu di rumput, mengelusnya seolah-olah itu anak kucingnya sendiri. Keluarga itu kebingungan. Dari mana anak anjing itu berasal? Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Marco menyarankan agar mereka membawa anak anjing itu ke dalam, menghubungi layanan hewan, atau membawanya ke tempat penampungan. Tetapi Elena ragu-ragu. Melihat bagaimana Mia merawat makhluk kecil itu dengan penuh kasih sayang, dia tidak bisa memisahkan mereka. Saat orang dewasa berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan, Ariana buru-buru masuk untuk mengambil sebuah keranjang lama dan selimut lembut. Dia dengan hati-hati meletakkan anak anjing kecil itu di dalamnya. Dan tanpa ragu, Mia melompat masuk di sampingnya, melingkarkan tubuhnya dengan penuh perlindungan di sekitar makhluk kecil itu. Elena dan Marco menonton, hati mereka terenyuh melihat kelembutan itu. Tergerak oleh ikatan antara Mia dan anak anjing itu, mereka memutuskan untuk membiarkan anak anjing itu tinggal untuk sementara waktu. Beberapa hari berikutnya dipenuhi dengan antisipasi dan aktivitas. Keluarga Anderson menempelkan selebaran di seluruh lingkungan, berharap dapat menemukan pemilik anak anjing itu, tetapi tidak ada yang datang. Sementara itu, perhatian Mia terhadap makhluk barunya luar biasa. Dia tetap dekat dengannya, menjilatinya dengan lembut, dan menggunakan tubuhnya untuk menjaga agar anak anjing itu tetap hangat. Ariana terkejut saat menyadari bahwa Mia mulai menyusui anak anjing itu. Meskipun berasal dari spesies yang berbeda, susu Mia memberi nutrisi kepada anak anjing itu seolah-olah dia adalah anak kucingnya sendiri. Dokter hewan keluarga ketika dikonsultasikan juga terkejut. Meskipun kejadian seperti ini jarang, dokter hewan menjelaskan bahwa itu memang mungkin terjadi. Mia terus menyusui anak anjing itu setiap 2 jam, bahkan terbangun di tengah malam untuk merawatnya, menunjukkan sepenuhnya naluri keibuannya. Lalu, pada pagi hari ketiga, setelah anak anjing pertama datang, Mia menghilang lagi. Keluarga Anderson tidak terlalu memperhatikannya, mengira dia hanya pergi berjalan seperti biasanya. Tetapi ketika Mia kembali, dia membawa anak anjing lagi di mulutnya. Anak anjing ini sedikit lebih besar dari yang pertama, tetapi memiliki bulu hitam yang sama. Mia dengan lembut meletakkan anak anjing kedua di samping yang pertama di dalam keranjang dan melanjutkan perawatan penuh kasih dengan sentuhan lembut yang sama. Keluarga Anderson benar-benar bingung
Dari mana Mia menemukan semua anak anjing ini dan apa yang mendorongnya untuk membawanya pulang? Marco mulai berpikir bahwa mungkin ada anjing di dekat mereka yang baru saja melahirkan, tetapi tidak merawat anak-anaknya karena suatu alasan. Elena mempertimbangkan untuk bertanya kepada tetangga apakah ada anjing yang baru saja melahirkan. Tetapi sebelum mereka bisa bertanya, Mia membawa anak anjing ketiga, kemudian keempat, dan akhirnya kelima. Maaf atas gangguannya. Sebelum melanjutkan cerita, saya dengan hormat meminta Anda untuk menyukai video ini dan berlangganan ke saluran ini. Ini sangat penting bagi kami. Terima kasih banyak. Pada akhir minggu, rumah Anderson telah berubah menjadi tempat perlindungan bagi 5 anak anjing kecil berbulu hitam, semuanya di bawah pengawasan Mia. Kecerdikan Mia dalam merawat keluarga yang tidak biasa ini sangat luar biasa, tetapi meskipun dia berusaha sebaik mungkin untuk menyusui mereka semua, susu Mia tidak cukup untuk sepenuhnya menghidupi anak-anak anjing yang terus berkembang itu. Menyadari hal ini, Ariana mulai memberi makan anak anjing-anjing itu dengan susu formula khusus dari botol. Sepertinya Mia memahami kebutuhan akan tambahan nutrisi, dan dia dengan sabar menunggu sementara Ariana memberi makan masing-masing dari mereka. Setelah setiap pemberian makan, Mia akan menjilati wajah mereka dengan lembut, seolah menyelesaikan proses perawatan itu sendiri. Berita tentang peran orang tua angkat, luar biasa Mia, dengan cepat menyebar ke seluruh lingkungan. Orang-orang terpesona oleh pemandangan ajaib ini. Beberapa mengagumi Mia, menyebutnya pahlawan sejati, sementara yang lain mulai curiga. Nyonya Martini, seorang wanita tua yang tinggal di seberang jalan, mengklaim telah melihat Mia mengintip di malam hari dengan tatapan aneh di wajahnya. Dia mulai menyebarkan desas-desus, menyarankan bahwa kucing itu mencuri anak anjing dari anjing-anjing yang kurang beruntung. Di sisi lain, Tuan Moretti, tukang roti ramah dari toko lokal, sangat terpesona oleh pengabdian Mia. Setiap hari, dia membawa roti segar untuk keluarga Anderson dan anak-anak anjing mereka, yakin bahwa keluarga yang luar biasa seperti itu layak mendapatkan camilan istimewa. Sementara itu, anak-anak dari rumah-rumah sekitar dengan antusias meminta untuk mengunjungi dan melihat keluarga yang tidak biasa ini. Ariana dengan bangga menceritakan kisah tentang betapa luar biasanya Mia merawat anak-anak anjing itu, menceritakan tentang setiap anak anjing seolah-olah mereka adalah saudara kandungnya sendiri. Namun, tidak semuanya berjalan dengan damai seperti yang terlihat. Tanggung jawab merawat 5 anak anjing dan seekor kucing segera membuat keluarga Anderson kewalahan. Biaya makanan dan tagihan dokter hewan terus meningkat dan rumah mereka terus dipenuhi dengan kekacauan. Ketegangan mulai meningkat antara Marco dan Elena saat mereka tidak sepakat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Stres ini tidak hanya terbatas di rumah Anderson, itu mulai mempengaruhi lingkungan sekitar juga. Beberapa tetangga mulai menyarankan agar pengendalian hewan mungkin perlu turun tangan, khawatir Mia mungkin mencuri anak anjing dari anjing lain. Marco mulai merasa seperti mereka selalu diawasi. Dari halaman belakang mereka, dia bisa melihat orang-orang menggosip dan menunjuk ke jendela mereka. Pada satu kesempatan, dia bahkan melihat seorang pria di mobil yang sedang memotret rumah mereka. Elena, yang hampir kelelahan secara emosional, berjuang untuk menyeimbangkan cintanya terhadap Mia dan anak-anak anjing dengan tekanan besar dari tetangga. Penilaian yang terus-menerus mulai terasa sangat berat baginya, dan dia merasa cemas untuk meninggalkan rumah, tidak bisa menghilangkan perasaan tatapan yang tidak setuju. Ariana melihat dampaknya pada ibunya, memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri.
Dia bertekad untuk mencari tahu asal-usul anak-anak anjing itu, ingin mengungkap misteri di mana Mia menemukannya. Gadis muda itu menghabiskan berjam-jam di jendela, mengamati Mia, berharap bisa menangkapnya sedang membawa anak anjing. Sementara itu, Mia tetap tak terganggu oleh gejolak yang semakin meningkat. Dia terus merawat anak-anak anjingnya dengan kasih sayang lembut, bermain dengan mereka, dan menunjukkan naluri alaminya. Sangat mengagumkan melihat bagaimana anak-anak anjing mulai meniru gerakan Mia, bahkan mencoba membersihkan diri mereka seperti ibu kucing mereka. Suatu malam, ketika ketegangan di udara telah mencapai puncaknya, terdengar ketukan di pintu rumah Anderson. Berdiri di ambang pintu adalah seorang petugas kepolisian, diiringi beberapa tetangga yang khawatir. Dia mengatakan bahwa dia perlu berbicara tentang Mia dan anak-anak anjing itu. Keluarga Anderson dengan jantung berdebar karena takut dan ketidakpastian, dengan enggan mengundangnya masuk, tidak tahu apa yang akan terjadi akibat kunjungan yang tak terduga ini. Namun, meskipun kecemasan semakin meningkat, mereka berjanji dalam hati untuk mendukung Mia dan keluarga kecilnya yang luar biasa sampai akhir. Saat petugas memasuki ruang tamu, matanya tertuju pada Mia yang sedang beristirahat dengan nyaman di dalam keranjang besar dikelilingi 5 anak anjing kecil. Bahkan petugas yang biasanya sangat serius pun tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya melihat pemandangan ini. Dia memeriksa Mia dan anak-anak anjing itu dengan seksama. Rasa penasarannya meningkat dan bertanya pada keluarga Anderson tentang kisah mereka. Keluarga itu menceritakan semua yang mereka tahu, menceritakan bagaimana Mia dengan berani menyelamatkan satu persatu anak anjingnya. Pada saat itu Ariana yang sebelumnya diam, maju ke depan. Dia berbicara tentang pengamatannya terhadap Mia, mencatat bagaimana kucing itu seringkali berjalan menuju rumah yang terbengkalai di pinggiran kota. Petugas, tertarik dengan informasi baru ini, memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Dia dan Marco pergi menuju rumah tua itu, sementara Elena dan Ariana tinggal untuk merawat Mia dan anak-anak anjingnya. Ketika mereka kembali, sekitar 1 jam kemudian, wajah mereka muram, ekspresi mereka penuh dengan kekhawatiran. Mereka telah menemukan ibu anjing liar yang sakit di rumah yang terlantar itu. Baru saja melahirkan, tetapi terlalu lemah dan sakit untuk merawat anak-anak anjingnya. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Mia, yang dipandu oleh naluri keibuannya yang alami, tidak mencuri anak-anak anjing itu, tetapi menyelamatkannya dari kematian yang pasti. Dia dengan hati-hati membawanya pulang satu persatu, tahu bahwa akan terlalu sulit untuk membawa semuanya sekaligus. Berita tentang tindakan heroik Mia dalam menyelamatkan anak-anak anjing yatim piatu menyebar dengan cepat di seluruh kota, melembutkan hati semua orang yang mendengarnya. Sikap penduduk kota terhadap keluarga Anderson berubah drastis, dan status Mia berubah dari kucing biasa menjadi pahlawan lokal yang tercinta. Orang-orang di mana-mana mencari cara untuk membantu. Dokter hewan lokal yang penuh belas kasih menawarkan untuk merawat ibu anjing itu secara gratis. Sementara Mia terus merawat anak-anak anjingnya dengan penuh kasih sayang. Keluarga Anderson berdiri terpesona, menyaksikan kucing kesayangan mereka merawat anak-anak anjing angkatnya dengan kelembutan yang tak terhingga. Ketika cerita luar biasa Mia menjadi viral di internet, itu memikat hati banyak orang. Orang-orang dari seluruh dunia memuji dia karena belas kasih dan pengorbanannya. Sementara itu, induk anjing itu pulih dan bersiap untuk bersatu kembali dengan anak-anak anjingnya. Semua orang dengan antusias menunggu tanggapan Mia, tetapi kucing bijak itu membuat mereka semua terkejut. Dia membiarkan ibu biologis itu menjalin ikatan dengan anak-anak anjingnya sambil berperan sebagai penjaga lembut yang tetap dekat, memberikan dukungan yang tenang. Cerita ini tidak hanya mengubah hidup Mia atau nasib anak-anak anjing itu.
Ini memengaruhi seluruh komunitas secara mendalam. Orang-orang mulai saling memperlakukan satu sama lain dengan lebih banyak kebaikan, dan tetangga-tetangga saling membantu lebih sering. Tempat penampungan hewan lokal mengalami lonjakan adopsi. Dengan banyak kucing menemukan rumah baru, Mia menjadi simbol bagaimana cinta dan naluri merawat bisa muncul dalam situasi yang paling mengejutkan. Saya sangat menikmati cerita ini. Ceritanya menghangatkan hati dan menunjukkan bagaimana belas kasih bisa membuat perbedaan besar, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Saya pasti akan membiarkan Mia menjaga anak-anak anjing itu. Dia jelas memiliki niat terbaik dan cinta di hatinya untuk merawat mereka. Mengenai membela dia dari tuduhan tetangga, tentu saja orang sering salah menilai situasi tanpa mengetahui seluruh cerita, dan Mia hanya bertindak dari cinta murni dan naluri. Jika saya berada dalam cerita itu, saya akan melakukan hal yang sama, melindungi dan mendukungnya. Terima kasih sudah berbagi cerita yang begitu menyentuh. Dan saya suka pesan di akhir, kebaikan benar-benar bisa bekerja keajaiban. Saya tak sabar menantikan cerita berikutnya.